Hanya karena ikan asin, seorang suami tega menganiaya istrinya di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Fitria Kosasih melaporkan penganiayaan yang dilakukan suaminya ke petugas kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Kepada petugas, wanita 36 tahun ini mengaku dianiaya suaminya di rumahnya di Jalan Puspa, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut korban, penganiayaan ini terjadi saat suaminya meminta makan dan dimasakin ikan asin. Namun karena korban tak menjawab suaminya, pelaku marah dan menganiaya korban. Sebenarnya sih dia nggak minta dimasakin ikan asin, cuman waktu itu kan emang ada launya ikan asin kan sama tempe gitu kan. Ya udah aku sediain yang ada aja makanannya gitu. Ya itu gara-gara pertanyaan dia, mungkin dia kurang dengar gitu. Marahnya dia karena aku nggak sautin keempat kalinya. Mendapati laporan Fitria, petugas langsung menangkap pelaku dan menggelandangnya ke ruang pemeriksaan. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Nah, itu saya kesel, ikan asinnya saya buang, saya masuk ke dalam, saya nyalain rokok, lalu ada kipas berdiri saya tendang. Nah lalu situ saya rebutan HP tuh, pas ketika istri lagi ngerekam saya. Rebutan HP, ketika HP-nya udah saya ambil, saya banting, lalu istri saya cakar, saya tarik rambutnya, saya dorong ke lemari, lalu saya injak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sesuai dengan SOP yang ada, kita melaksanakan penyidikan terhadap tersangkanya. Mereka itu statusnya masih nikah siri. Akhirnya kita kenakan pasal 351 undang-undang KUHP dengan ancaman 5 tahun. Kini pelaku masih mendekam di ruang tahanan Polsek Cengkareng untuk proses penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu muda di Padang, Sumatera Barat tega menjual bayi yang baru saja dilahirkannya seharga 3 juta rupiah. Sang ibu pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Aparat Polsek Lubek, Kota Padang mendatangi rumah warga yang baru mengadopsi bayi berusia 3 minggu yang dibeli dari seorang ibu muda di Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ternyata bayi laki-laki ini dijual ibu kandungnya sendiri dengan harga 3 juta rupiah kepada pasangan yang tidak memiliki anak. Si ibu yang telah ditangkap mengaku tidak bisa membesarkan anaknya karena faktor ekonomi dan ditolak oleh keluarganya karena merupakan anak hasil hubungan di luar nikah. Untuk motif dari si ibu itu yaitu karena si ibu tidak memiliki finance yang kuat atau keterbatasan ekonomi, kemudian juga tidak mengetahui siapa daripada bapak daripada bayi tersebut, sehingga berinisiatif untuk diserahkan saja kepada orang lain. Namun prosedur atau cara yang dilakukan oleh si ibu itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ibu muda ini selanjutnya diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang untuk proses hukuman lebih lanjut. Dan atas perbuatannya ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sepasang suami istri kurang mampu yang menikah siri selama 10 tahun kembali dinikahkan secara resmi di Surakarta, Jawa Tengah. Akad nikah dilangsungkan di kantor polisi dan dimeriahkan kesenian Reok Ponorogo. Agus Prayitno dan Novianti bahagia dan lega usai mengikuti ijab kabul pernikahan mereka di Mapolsek Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan suami istri ini akhirnya bisa memiliki buku nikah yang resmi setelah 10 tahun menikah siri karena tidak punya biaya. Warga tak mampu ini juga sudah dianugerahi 3 anak. Dan selama ini hidup bersama di bekas bangunan pabrik es di Kelurahan Jajar, Lawean, yang kemudian viral di media sosial. Usai akad nikah, pasangan pengantin ini diarak menuju gedung kelurahan yang diiringi kesenian tradisional Reok Ponorogo dan musik hadrah. Arak-arakan ini sendiri menjadi pusat perhatian warga sekitar dan turut memberikan selamat pada pasangan pengantin ini.
Agus dan Novianti bersyukur setelah pernikahannya diakui oleh negara. Selama ini, keduanya tidak dapat mengurus akte kelahiran ketiga anaknya karena tidak memiliki buku nikah. Kami sebagai aparatur negara ingin menghadirkan negara, di mana ketika ada warga atau rakyat yang dalam kondisi tidak baik, tidak mampu, menderita, kita hadir. Usai resepsi, pasangan yang berbahagia ini diantar ke tempat tinggalnya menggunakan mobil patroli polisi yang dihiasi layaknya mobil pengantin. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seperti apa kehidupan sehari-hari keluarga yang tinggal di Gudang Angker? Berikut liputannya. 5 tahun sudah Agus Prayitno tinggal bersama istri dan ketiga anaknya di bangunan bekas gudang es yang berada di Jajar Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Gudang ini dikenal angker oleh warga sekitar karena lokasinya yang berada di tengah semak belukar. Dalam gudang terbengkalai yang berada di area bekas pabrik es ini tak ada listrik maupun sumber air. Keluarga ini terpaksa menetap di sini karena tidak memiliki biaya untuk mengontrak. Kondisi gudang ini sangat tidak layak karena banyaknya lubang di dinding dan atap yang tak terurus. Bahkan hewan-hewan seperti tikus hingga ular sering masuk ke bangunan ini. Untuk menghidupi keluarganya, Agus sempat membuka jasa tambal ban namun tidak lancar. Kini Agus bekerja di warung angkringan dan mendapat upah harian. Pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anaknya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya kita langsung bergabung dengan Agus Prayitno, penghuni Gudang Angker. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Baik Pak Agus, selamat sudah sah menikah secara agama. Ini masih pakai baju pengantin ya Pak Agus ya? Masih. Masih. Ini di mana lokasi Pak? Di hotel? Di hotel Malang Solo. Oh begitu. Bagaimana Pak perasaannya sudah sah sebagai suami istri secara negara? Ya kalau perasaan senang banget sih kan. Bisa dapat bantuan yang nggak dikira gitu. Baik, pernah mimpi tidak seperti ini Pak? Iya. Ya, apa? Pernah mimpi tidak akan seperti ini? Lah, kalau masalah mimpi itu ya pernah sih ya. Yang penting kan ijab saja nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi kok kenyataannya sampai meriah kayak gitu ada riak. Boleh diceritakan Pak seperti apa awalnya hingga bisa dinikahkan oleh pihak kepolisian? Kalau dari awalnya tuh ya masuk ke shop satu tuh masalah viral tuh. Ya, saya sendiri juga bingung kok. Pertama kali ada wartawan masuk ya ada masalah apa? Ya udah cuma ngobrol-ngobrol ya sudah nggak apa-apa. Pak tahu-tahunya kok masuk ke kompas.com terus Tribunnews kok berita mana-mana semua ada gitu. Baik, awalnya pihak polisi menghubungi Bapak langsung datang ke rumah atau bagaimana Pak Agus? Itu pertama kali langsung hari Selasa langsung masuk ke berita, malam aku pas kerja nyamperin di kerjaan. Lalu ditawarkan untuk menikah secara resmi, secara negara dengan dibiayai dengan pesta-pestanya dibiayai seluruhnya oleh pihak kepolisian begitu. Ya kalau pertamanya ditanyain kok kamu bisa masuk ke sosmed itu tarik siapa gini. Aku sendiri juga nggak tahu. Habis itu tahunya sama pihak kelurahan kecamatan bantu semua biar bisa nikah resmi. Awalnya kenapa Pak memilih gudang sebagai tempat tinggal? Ya masalah biaya sih ya. Tidak ada biaya begitu ya Pak ya? Iya, biaya cukup buat makan sama biaya sekolah. Pak, respon istri sama anak-anak kemarin menikah meriah sekali Pak, sampai diarak, ada reok Ponorogo. Seperti apa Pak responnya? Kalau respon anak-anak kan aku sendiri nggak tahu, soalnya kan pertama yang ngajak tetangga. Habis itu mau diiring ke kecamatan,
Ya anak-anak senang semua, kan jalan bareng, anak-anak senang semua. Jadi kemarin nggak keluar biaya sedikit pun begitu ya Pak ya, ditanggung oleh pihak kepolisian semuanya? Iya. Keluarga senang dong ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kalau bicara soal yang video viralnya itu, bagaimana Pak untuk kebutuhan listrik dan air di sana? Kalau masalah kebutuhan air itu minta ke mana, ke klinik multiusada. Oh, dibantu dari klinik begitu ya Pak ya? Iya. Pak, banyak yang air bilang situ. kalau tempat tersebut angker Pak. Seangker apa sih Pak sebenarnya gudang tersebut Pak? Ya banyak suara-suara lah. Suara orang nangis, orang manggil gitu. Mengapa itu kan udah angker Pak, tidak pernah dihuni begitu gudang tersebut, mengapa memilih tinggal di situ Pak? Ya udah ke pojok sih ya, nggak ada biaya buat kontrakan, mau tidur di pinggir jalan di warung-warung, kasihan anak-anak, ya udah ada yang gedung ya dipakai. Pak sering dengar suara nangis dan hal-hal yang aneh, anak-anak tidak pernah takut Pak atau istri mungkin ketakutan? Alhamdulillah semua nggak takut, anak-anak sama istri nggak takut. Ada mungkin bantuan Pak dari pihak kepolisian atau pihak lain begitu memberikan tempat tinggal yang lebih layak Pak? Kalau masalah tempat tinggal layak belum ada nih. Tapi dengar-dengar mau kasihkan rumah susun. Jadi harapannya Bapak dan keluarga bisa tinggal di tempat yang lebih layak di rumah susun begitu ya Pak? Ya kabar-kabar belum tahu sebenarnya sih yang cuma dari orang-orang tuh kalau kamu udah selesai surat-surat nikah paling kamu mau kasihkan ke rumah susun gitu. Amin, semoga bisa segera dapat rumah susunnya supaya keluarga bisa lebih nyaman gitu ya tinggal. Terima kasih Agus Praetno sudah bergabung bersama kami berbagi cerita di ini sore. Pemirsa, ancaman di depan mata saat ini tak hanya virus corona, tapi juga kemiskinan dan pengangguran yang angkanya terus meningkat. Pemerintah sejauh ini masih cukup yakin kenaikan jumlah kemiskinan dan pengangguran sesuai prediksi dan sudah punya sejumlah skenario agar masyarakat bisa bertahan hidup. Sekarang udah pengurangan, air kena juga. Ya, sudah tidak punya tempat tinggal. Nama pria ini Muhammad Supriyadi, korban PHK karena pandemi corona. Ia tinggal bersama istri dan 2 anak di Lagoa, Jakarta Utara. Ini bukan rumahnya, melainkan kontrakan yang harus ia bayar setiap bulan. Pabrik garmen tempat ia bekerja goyang karena tekanan corona. Supriyadi masuk daftar karyawan di PHK. Corona benar-benar membuatnya menderita karena harus membesarkan 2 anaknya yang kecil di saat tak punya kerjaan dan pemasukan. Dan sekarang udah pengurangan, air kena juga. Ya alasan pengurangannya karena virus corona ini COVID-19, jadi karyawannya dikurangin tadi. Ibu kota Jakarta, jantung ekonomi nasional pun tak mampu menahan ganasnya sebaran virus corona. Satu persatu, karyawan kena pemutusan hubungan kerja. Di awal-awal corona saja, angka kemiskinan DKI naik dari 362.000 menjadi 480.000. Angka ini melompat 1% lebih. Hingga saat ini, angkanya dipastikan bertambah karena pemutusan hubungan kerja di perusahaan masih terus terjadi. Di daerah lain, Pandeglang, Banten, berjarak sekitar 112 km dari ibu kota Jakarta, seorang pria harus tidur di kandang kambing. Ini bukan kandang kosong, tapi ada 6 ekor kambing di dalamnya. Pria bernama Sana ini terpaksa tinggal di kandang kambing tetangga setelah rumahnya tak lagi layak ditempati dan ia tak punya uang merenovasi. Atas kebaikan tetangga, Sana mendapat makan karena mengurus kambing. Yang menyedihkan, Sana tak tercatat menerima bantuan sosial pemerintah karena tak punya KTP. Kalau ini lebih menjauh dari ibu kota Jakarta.
tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Sastro dan istri tinggal di gubuk kecil di perkebunan warga. Sastro melewati siang dan malam hanya bersama sang istri Sugiyandi karena tak memiliki anak. Untuk makan sehari-hari, Sastro memancing di sungai. Ya, sudah tidak punya tempat tinggal. Ikut teman. Oh, selama bangun-bangun ini? Ya sendiri. Bangun sendiri karena bingung sih ya. Nggak punya tempat tinggal. Ya, apa adanya lah. Angka kemiskinan di Indonesia di awal pandemi corona Maret silam 1,6 juta orang, naik 0,5%. Total saat Maret 26.420.000 jiwa. Pandemi corona belum juga berakhir. Pemerintah memperkirakan penambahan angka kemiskinan terus terjadi hingga 5 juta orang. Sementara angka pengangguran diprediksi bisa mencapai 4 juta orang. Karena adanya kenaikan PSBB ini, memang yang terkena kan lebih banyak kepada UMKM dan kelompok yang paling bawah. Jadi sekarang dengan Kementerian Sosial, Kementerian Usaha Kecil Menengah Koperasi, kita sedang mengidentifikasi mereka dan untuk memberikan bantuan sosial tapi yang produktif. Pembagian bansos memang salah satu jurus andalan pemerintah saat ini. Tapi, carut-marut data di lapangan kerap membuat bantuan salah sasaran. Kalau sudah begini, masyarakat memang harus berjuang bertahan hidup sendiri di masa pandemi yang tak jelas kapan akan berakhir. Perjuangan bertahan hidup menjadi lebih berat dan sesak ketika harus berdampingan dengan kenyataan ada anggota keluarga meninggal karena virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.